Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Tertipu. Hei, jangan seenakmu sendiri ya kamu itu. Sikat bang. Kau bilang malaikat tertipu itu, kok bisa-bisanya kau bicara begitu itu gimana sih? Kok malaikat bisa tertipu itu? Kamu itu manusia apa setan kamu itu? Manusia apa setan? Terus kau bilang Jokowi dilahirkan dari PDI. Apa Jokowi nggak punya orang tua? Bodoh amat sih kamu itu. Dasar orang nggak waras semua ini. Ini kelompok dajjal ini, orang seperti ini. Malaikat kok bisa katanya tertipu itu. Ini manusia dajjal. Dajjal katanya. Ngatain malaikat tertipu Pak Jokowi itu. Dasarnya dari apa malaikat kok bisa tertipu itu? Tolong jelasin, malaikat bisa tertipu sama Pak Jokowi. Tolong jelasin. Ambil ayat dari mana kamu? Dasar orang gak waras. Terus kau bilang PDI yang melahirkan Pak Jokowi. Pak Jokowi apa gak punya orang tua? Ini manusia-manusia koplak seperti ini. Dasar mulutnya mulut Gomber. babi. Ini manusia dajjal ini. Aduh, dinosaurus. Udah kehabisan akal otak. Otaknya udah sumbat. Mana ada sih manusia membohongi malaikat? Ya. Bila hari kau ketemu malaikat? Ini nih, kalau otak isinya korupsi, ya ini macam kamu itu, ya, belum ditampar sama malaikat mulut kamu itu, udah kalah, ngotot lagi, maunya menang terus. Masyarakat Indonesia tuh udah bosan dengan partaimu, ya, yang sombong, kemelinti, sok-sokan. Baru ditinggal Pak Jokowi dah kalang kabut, fitnah sana, fitnah sini. Gak jelas. Salah. Jangan katakan malaikat pun tertipu. Malaikat tidak akan pernah tertipu, bahkan sudah tahu lebih dulu. Jangan sampai salah. Malaikat itu bukan makhluk seperti kita manusia yang bisa lupa dan bisa teledor. Ingat, malaikat makhluk Allah yang mulia dan tidak akan pernah tertipu. Justru dia mencatat sampai kita tidur pun dicatatnya sama malaikat. Sampai kita pingsan, tidak sadar, bahkan hal-hal yang tidak kita tahu sama sekali pun ditahu sama malaikat. Jangan sampai salah, malaikat tidak akan pernah tertipu. Hanya manusia yang suka menipu dan suka tertipu. Inilah para provokator ya kan, manusia-manusia seperti inilah seharusnya janganlah diberikan panggung ya kan. Karena apa? Keberadaannya hanya menjadi sampah dan beban bagi masyarakat gitu loh. Karena Pak Deddy Sitorus ini orangnya tidak ada urat malu. Setiap hari kinerja dia tuh apa sih sampai sebegitunya menghina, merendahkan keluarga Pak Jokowi. Apa tidak ada habis-habisnya mereka ini mau merendahkan keluarga Pak Jokowi? Semakin mereka merendahkan keluarga Pak Jokowi, maka semakin ketahuan bahwa karakter partai PDIP itu busuk gitu ataupun buruk. Sangat disayangkan hal seperti ini. Seharusnya tolong dong pihak kepolisian, orang-orang seperti ini diamankanlah dari negara ini. Hanya buat gaduh dan ribut. Rakyat itu sudah gimana ya, udah damai gitu loh. Saat pemerintah sudah berganti dengan baik, ada lagi partai yang satu ini mengadu domba lagi ya kan. Tolonglah pihak kepolisian diamankanlah orang seperti ini. Kalau perlu dimasukin ke dalam kandang. Pak Deddy Sitorus ini provokator, ini manusia yang seperti ini. Inilah yang buat pecah di negara ini, buat gaduh dan ribut di negara ini. Karena rakyat di negara ini sudah cerdas semua. Mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk gitu loh. Sudahlah Pak Deddy Sitorus. Partai PDIP itu sudah dicap jelek oleh masyarakat di negara ini. Percayalah, saya yakin itu. Saya tuh sebenarnya sangat kasihan sama Bapak Jokowi. Kasihan sekali.
Lah gimana enggak ya? Kasusnya Hasto ini ya, lagi-lagi mereka para kader PD Perjuangan nuduh Jokowi, Nuduh Jokowi. ya dianggap dibalik tersangkanya Hasto itu pengerahan politisasi dari Bapak Jokowi. Nggak tahu ya akal sehatnya di mana gitu ya. Kalau Bapak Jokowi mau bro, itu udah dari dulu. Apalagi Bapak Jokowi pemegang kekuasaan, udah jelas gitu ya. Nah sekarang ini Bapak Jokowi ya bukan seorang presiden. Dan Bapak Jokowi juga bodoh amat lah ngapain ngurusin partai PD Perjuangan gitu. Dan kalian juga harus tahu ya, Hasto ini namanya sudah dikantongi sejak tahun 2020. Tapi pada waktu itu, di saat KPK mengajukan nama Hasto untuk ditersangkakan, tidak dikabulkan oleh Ketua KPK zaman dulu itu di tahun 2020 oleh Bapak Firly ya. Jadi Ketua KPK yang di tahun 2020 mempunyai hubungan baik dengan PD Perjuangan. Lah permasalahannya di situ, udah paham kan? Oke, paham nggak sampai di sini? Jadi karena sudah ada pembaruan ketua di pemerintahan baru Bapak Prabowo yang ingin lagi bersih-bersih, ya alhasil Hasto disapu juga. Dan juga nantinya masih ada beberapa kader PD Perjuangan yang akan ditindak. Kok ya lagi-lagi yang disalahkan Jokowi? Apa-apa Jokowi, ini itu Jokowi. Lah kampret emang namanya itu partai ya. Tuh, bener kan? Semakin gamblang semakin jelas. Oh apa? Jadi berdasarkan keterangan dari Sitorus, akhirnya kesimpulannya semakin banyak parpol yang mendulang kursi baik di Senayan, di DPRD 1 maupun DPRD 2, semakin besar peluang keuangan negara dikorupsi oleh mereka. Jelas, karena kalau tidak ada 30 miliar minimal nggak akan bisa duduk di DPR. 30 miliar itu angka belum jadi. Siapa Masinton Pasaribu pernah dalam suatu kesempatan bilang 50 miliar aja itu belum tentu jadi. Jadi nggak jadi 50 miliar. Wow. Nah sekarang hitung-hitungannya dari mana mengembalikan, taruhlah 50 miliar selama 5 tahun. Gak masuk hitung-hitungannya. Saya kira semuanya udah tahu nih, nggak akan masuk. Dan apakah dia nggak akan cari ganti? Gak mungkin. Nanti enek gelembung dagangan rugi. Wong itu mata pencarian kok, itu jadikan sebuah pekerjaan kok. Akhirnya cara dia untuk mengembalikan modal dia adalah satu, kalau tidak markup anggaran, ya dua, korupsi. Pasti itu gak wis, jelas itu sudah pasti. Karena belum lagi setoran ke partai di mana dia bernaung. Ya jelas, cuman inilah peluangnya partai, bahwa semakin banyak anggota dewan yang mewakili partainya, semakin banyak pula setoran ke partai mereka. Fix wis gak Deddy Sitorus itu contohnya, takoni Deddy Sitorus itu. Ya. Dan kita tahu siapa sekarang di parlemen di Senayan yang paling banyak kursinya. Yo ojo kaget nih mereka nanti atau partai itu nanti paling banyak korupsinya. Jadi selama ini netizen rakyat Indonesia yang menyimpulkan bahwa PDIP partai yang paling korup di negeri ini, ternyata ini rahasianya dibuka oleh Deddy Sitorus. Karena dengan bisa duduk tadi menggunakan modal yang sangat besar, dan dari mana dia mengembalikannya? Ya itu mang peluang ini gak korupsi ya markup anggaran. Jelaskan sekarang. Nah, terkadang saudara-saudara kita tertawa-tawa dengan dikasih 150.000, 200.000 ya untuk memilih mereka duduk di parlemen. Tapi jenengan tidak sadar, yang dikeruk bisa 10, 50, 100 kali lipat dari yang diberikan kepada jenengan. Aku ani ngomong soalnya apa? Belas gak tahu rasane. Sekarang ngekei aku wedi soalnya nggih. Oke. Wis kita belajar pinter, belajar cerdas. Gak perlu kuliah, gak perlu sekolah. Delok Sor Sawu bakul kembang iki lho. Insyaallah iso pinter iki. Bakul kembang Sor Sawu.